Shalom, selamat hari Minggu pada kita hari ini. Renungan kita pada hari ini diberikan kepada kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang menjaga hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Amin. Tidak sedikit orang yang merasakan atau terkesan bahwa orang-orang lain sepertinya mendengarkan kita dengan apa yang kita katakan. Namun kita harus jujur mengakui bahwa hal itu tidak selalu terjadi. Kadang-kadang mereka tidak mendengarkan sama sekali, terutama ketika mereka sedang asik berbicara atau sedang melakukan kegiatannya. Misalnya ketika kita bicara kepada anak-anak, kita terkesan anak-anak kita yang sedang mendengarkan kita, padahal kita tidak mereka perhatikan. Bisa saja mereka memperhatikan sama sekali, tetapi tidak benar-benar memperhatikan. Bahkan ketika mereka sedang asik bermain, mencoret-coret sesuatu, mengangkat kaki mereka, tertawa, atau bahkan ketika kita menasihati, mereka menundukkan kepala mereka di meja. Pada saat-saat seperti itulah, kita harus bekerja keras untuk membuat mereka mendengarkan. Kadang itu bisa berhasil, kadang tidak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua halnya dalam kehidupan kita, renungan hari ini mengingatkan. Karena hari ini kita juga akan melihat apakah kita sedang mendengarkan atau tidak sama sekali. Kita tentunya tahu bahwa semua yang kita pelajari untuk kita ketahui dalam hidup ini adalah penting. Tapi ada satu hal yang harus kita ketahui dari semua yang telah kita pelajari itu. Dan hal itu melebihi dari segala yang kita tahu, yaitu tentang siapa kita atau siapa Anda. Hendaknya kita tahu dan selalu ingat bahwa kita ini adalah milik Yesus, gembala yang baik. Kita adalah milik Yesus karena Dia telah memberikan hidupnya untuk kita. Inilah yang hendak kita pahami dan ingat sepanjang hari-hari kita, bahwa Tuhan memberi napas hidup di bumi ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengetahui siapa kita atau siapa Anda tentu dapat membantu kesadaran diri di hadapan Tuhan. Kita menjadi domba yang baik dalam tanda kutip, gembalaan Yesus, karena kita senantiasa membutuhkan dan bergantung kepada Dia. Kita bukanlah singa yang buas atau ganas atau gajah yang kuat. Dan mungkin kita masih bergantung pada orang lain atau kepada orang tua kita, ibu dan ayah kita misalnya. Dengan memahami itu, maka teks firman Tuhan hari ini hendak memperlihatkan suatu perbandingan yang paling pas bagi kita, yang merujuk kepada domba. Domba menjadi rujukan yang cukup pas karena kita adalah orang-orang yang tidak berdaya. Kita tidak memiliki rahang atau cakar yang tajam untuk mempertahankan diri dari kuasa iblis. Kita tidak memiliki kaki yang panjang untuk membantu kita lari dalam mengalahkan dosa dan berbagai cobaan. Kita hanya menjalani hidup ini dan berharap tidak dimangsa oleh dunia kita. Kita membutuhkan gembala.
kita membutuhkan seseorang untuk melindungi kita. Dan gembala itu adalah Yesus Kristus. Dan inilah yang dia lakukan sesuai dengan tertulis dalam firman Tuhan. Dia menggembalakanmu, katanya kepada kita. Dia melindungi kita dengan memberikan firman-Nya yang melindungi kita dari segala kuasa kegelapan. Dia berjalan di depan kita dan membawa kita keluar dari jebakan berbahaya yang mengancam hidup dan keselamatan kita. Dia adalah gembala jiwamu, kata firman Tuhan. Dialah yang berjalan bersamamu melewati lembah bayang-bayang kematian. Dia yang menuntunmu ke air yang tenang. Suaranya mengucapkan kata-kata damai yang mengingatkan kita akan janji-janjinya. Dan sementara dia memiliki miliaran domba di seluruh bumi ini, dia mengenali kita masing-masing. Seolah-olah kita adalah satu-satunya domba yang paling berharga milik kepunyaannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada domba di kawanan dombanya yang tidak dia kenal. Karena Yesus berkata dalam firman Tuhan ini, domba-domba yang mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Dia tahu segalanya tentang kita, Bapak Ibu. Dia tahu nama kita, ketakutan dan kesedihan kita, bahkan perjuangan dan rasa sakit kita. Dia tidak akan membiarkan kita sendirian melalui hal-hal yang kita hadapi. Bahkan dia menuntun kita melewati semua persoalan kita. Ingatlah bahwa Tuhan telah berjanji kepada kita. Di dalam Yesaya pasal 43 ayat 1-3a dikatakan dalam firman Tuhan itu, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dalam namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan dalam api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Itu firman Tuhan. Dia adalah gembala yang baik. Dan tidak peduli bahaya apapun yang mengancam kita, dia akan selalu bersama kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkali-kali kita diberitakan tentang gembala yang baik ini. Karena kita perlu diingatkan bahwa kita adalah domba dalam rumput, dalam gabungan, dalam persekutuan padang rumput Tuhan. Inilah yang hendak kita ketahui, bahwa hanya Kristuslah yang mengasihi kita, yang mengawasi kita, dan yang mengampuni kita. Dia tidak hanya tahu tentang ketakutan atau kekhawatiran kita, dia juga tahu dosa dan kegagalan kita. Dia tahu dosa-dosa yang kita lakukan dengan kesadaran atau ketidaksadaran kita. Walaupun seolah-olah dia membiarkan iblis seperti singa yang mengaum hendak membunuh dan melahap kita. Dia melangkah di antara kawanan dombanya dan memberikan hidupnya menjadi milik kepunyaan kita. Ia merelakan dirinya mati tersalib sehingga kita dapat melewati lembah bayang-bayang kematian. Dan kita tidak takut lagi pada kematian dan kejahatan. Itulah sebabnya dia bukan hanya gembala, dia adalah gembala yang baik. Kita sudah dikonfirmasi untuk dapat mengidentifikasi suaranya. Itu adalah salah satu yang harus senantiasa kita lakukan, supaya kita tetap mengenal suaranya dan mengikutinya. Namun, ada saatnya kita menemukan bahwa ada suara-suara aneh, suara-suara asing yang datang dari segala arah yang menuju ke dalam kehidupan kita. Ada pencuri dan perampok yang mencoba memanggil-manggil kita, mencoba memikat kita keluar dari keamanan kawanan domba Tuhan itu. Mereka itu ingin menggoda kita mencari padang rumput yang lebih hijau dan menyelinap keluar. Sehingga seolah-olah kita luput dari perhatian Kristus dan dari kawanan domba dalam padang rumput Tuhan itu. Inilah yang Yesus bicarakan ketika dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Pencuri dan perampok ini memanggil kita dengan suara yang menggoda, menjanjikan ide-ide menyenangkan dan hal-hal yang mungkin terdengar bagus. Mereka menggoda kita untuk mendengarkan kebohongan dan janji-janji palsu.
Mereka mencoba membawa kita menjauh dari gembala baik itu, jauh ke padang belantara, di mana mereka dapat melahap kita. Pencuri atau perampok apapun yang kita dengar dalam hidup kita, tidak akan pernah melepaskan kita. Mereka tidak mencintai kita. Dan semua yang mereka katakan kepada kita adalah kebohongan yang menyebabkan kematian kekal. Karena mereka hanya ingin menghancurkan iman kita kepada gembala yang baik itu. Jadi apa yang Yesus katakan? Dia berkata dalam firman Tuhan hari ini, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Artinya, jangan dengarkan mereka. Jangan dengarkan kebohongan iblis atau tawaran dunia yang penuh godaan ini. Sebaliknya, larilah dari mereka secepat mungkin ketika kita mendengar suara-suara itu. Maka renungkanlah semuanya itu. Bandingkanlah dengan apa yang telah kita dengar dari orang lain dengan apa yang telah diajarkan Alkitab. Maka kita akan melihat bahwa hanya suara Yesuslah yang terdengar benar. Dengarkan suaranya dan ikuti. Maka kita akan diarahkan ke suatu tempat yang benar dan sempurna. Dan ketika kita mendengar sesuatu yang salah, hindarilah. Jangan bermain-main atau mendengarkan sebagian darinya. Teks firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita. Dengarkanlah suara gembala yang baik itu, karena dialah satu-satunya yang memanggilmu dengan suara kasih, pengampunan, dan janji padang rumput yang hijau dan air yang tenang itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Injil ini dimulai dengan Yesus yang berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, itu setara dengan dengarkanlah dia. Apa yang dikatakan oleh Alkitab hari ini jangan dilewatkan. Mari kita perhatikan firman Tuhan ini, karena teks kita ini hendak memberitahu kita tentang gembala yang baik yang menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita adalah domba yang berharga dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Kita dapat mempercayainya bahwa dia akan menuntun kita kemanapun kita harus pergi. Bahkan dalam keadaan apapun yang sedang kita hadapi. Karena dia telah berjanji untuk melakukannya. Dengarkanlah suaranya. Dengarkanlah janji-janjinya yang tertera dalam kebenaran Alkitab itu. Maka kita akan menemukan ketenangan dan kedamaian dalam pelukan gembala baik kita. Itulah yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Amin.